البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan, disimak baik-baik barakallahu fiik. Pembahasan berikutnya masih seputar pembahasan hadis palsu. Seputar apa? Hadis palsu. Dijelaskan bahwasanya barakallahu fiik, hadis-hadis palsu itu sangat banyak sekali. Bahkan ada di antara mereka yang sengaja meletakkan hadis-hadis palsu, mengatasnamakan, dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan kita baca halaman 38 biar antum tahu siapa oknum-oknum yang suka memalsukan hadis. Karena enggak sembarangan. Orang-orang tertentu dan ma'ruf, paham ya? Memalsukan hadis itu enggak sembarangan. Ancamannya berat atau tidak? Berat. Berdusta atas nama Rasulullah itu ancamannya berat. Apa ancamannya? Dipersiapkan untuk dia tempat duduk di neraka, waliyadzubillah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Wal'iyadzubillah. Kita baca halaman 38. Qala al-mu'allif asbahullah al-wadda'un katsirun wa min akabirihim al-masyhurin. Artinya pemalsu hadis itu banyak. Ngartikannya gitu aja. Wadda'un itu jamak, cuman artikan pemalsu. Kalau sudah ada banyak ya. Jadi pemalsu hadis itu banyak. Wa min akabirihim, termasuk pembesar-pembesar mereka yang masyhur dan ma'ruf suka memalsukan hadis. Banyak, tapi ada pembesarnya. Pembesar dalam artian masyhur dia suka memalsukan hadis. Siapa itu? Pertama lihat Ishaq bin Najih al-Malati. Ishaq bin Najih al-Malati, bacanya bukan al-Multi tapi al-Malati. Paham ya? Ishaq bin Najih al-Malati. Nah, itu yang pertama. Masyhur ma'ruf suka memalsukan hadis. Yang kedua, Ma'mun bin Ahmad al-Harawi. Ma'mun bin Ahmad al-Harawi. Ini juga suka memasukkan hadis. Yang ketiga, Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi. Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi. Bukan al-Qalbi ya, al-Kalbi. Nah, ini juga suka memasukkan hadis. Berikutnya, Mughirah bin Sa'id al-Kufi. Ini keempat, Mughirah bin Sa'id al-Kufi. Ini juga suka memasukkan hadis masyhur. Berikutnya yang kelima, Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman. Jadi kalau ada riwayat dari Muqatil bin Sulaiman dicek lagi. Karena dia masyhur suka memasukkan hadis. Paham ya? Masyhur suka apa? Memasukkan hadis. Berikutnya Al-Waqidi. Waqidi ini bukan orang Jawa ya, orang Arab. Ma'rufnya seperti itu Al-Waqidi. Nah, seperti itu ya. Al-Waqidi bin Abi Yahya. Al-Waqidi bin Abi Yahya ini suka masukkan hadis juga. Paham ya? Nah, kalau yang orang Jawa siapa? Bukan Waqidi, siapa? Walidi. Paham ya? Walidi orang Jawa. Nah, tapi kalau Al-Waqidi, nah barakallahu fiik, atau panjang Al-Walidi itu kadang-kala untuk orang-orang luar sana ya. Nah di sini barakallahu fiik nama-nama tadi itu, oknum-oknum tadi masyhur, ma'ruf suka memalsukan apa? Al-hadis. Pelakunya namanya wadda'. Wadda' itu orang-orang suka memalsukan. Kalau banyak wadda'un. Mafhum? Lanjutkan, perhatikan. Wahum asnafun. Ternyata yang memalsukan hadis itu ada beberapa kelompok. Wahum asnafun, dan mereka berkelompok-kelompok. Lihat, berkelompok-kelompok. Faminhum, maka di antara mereka yang pertama, kelompok yang pertama, tipe yang pertama para pemalsu hadis tersebut, awalan ini sebagai apa i'rabnya? Maf'ul mutlak. Takdirnya awal tu awalan. Seringnya mansub, awalun enggak pernah. Awalin enggak pernah, awalan. Takdirnya awal tu awalan. Itu ilmu nahwu. Kalau antum tahu enggak ilmu maf'ul mutlak? Belum masuk kan? Itu level yang agak di atasnya. Jadi kalau level durus lughah jilid 1, jilid 2 itu belum diperkenalkan biasanya. Namanya apa namanya? Maf'ul mutlak. Takdirnya awal tu awalan. Sanna itu saniyan, salastu salisan. Antum lihat, mansub semua. Awalan, saniyan, salisan, mansub semuanya. Sebagai apa? Maf'ul mutlak. Yang belum belajar nahwu ya, dipelajari nanti. Paham ya? Nah, karena ini belajar nahwu itu penting sekali ya, perhatikan baik-baik, penting sekali belajar bahasa Arab itu. Berlevel-level. Sebagaimana antum mau makan, itu ada lauk namanya
bon cabe kan, berlevel-level kan. Semakin tinggi levelnya semakin panas. Namanya semakin pedas. Nah, belajar ilmu nahwu semakin tinggi levelnya semakin pusing juga kadang-kadang. Kalau dia belum paham bawah-bawahnya, udah paham bawahnya santai aja. Kalau dia udah biasa makan yang pedas-pedas, itu walaupun level 35 pun santai itu loh. Paham nggak? Itu kalau diperibahasakan seperti itu. Nah kalau dia udah paham jurumiyah, mutamimah, kotor nada, alfiyah, santai aja dia. Tanya Abdurrahman, santai nggak ini? Paham ya? Nah, paham ya? Kalau dia udah suka, barakallahu fik, pedas-pedas yang level bawahnya 3, 4, 5, coba suruh makan level 35, biasa. Itu sekedar apa? Permisalan. Maksudnya belajar ilmu nahwu penting. Jangan sampai antum anak belajar ilmu nahwu pusing Ustaz, karena belum terbiasa. Jadi kita lewati orang belajar ilmu nahwu itu bagaikan apa? Orang yang buka istana pintunya terbuat dari apa? Besi. Berat nggak bukanya kira-kira? Berat nggak? Kalau udah terbuka tuh masuk, mau keluar tuh rasanya nggak mau. Di dalam terus, enak soalnya. Paham ya? Barakallahu fiik. Tapi kalau baru buka gini, nggak jadi, ya nggak jadi juga. Belajar jurumiyah baru babul kalam, mundur lagi. Besok lagi babul kalam, mundur lagi. Babul kalam, mundur lagi, nggak pernah selesai. Tapi kalau belajar nahwu bertahap, jurumiyah selesai, mutamimah selesai, kotor nada selesai, alfiyah selesai. Setelah alfiyah selesai udah istirahat sudah. Tinggal mengembangkan. Paham ya seperti itu. Jadi belajar nahwu jangan malas. Belajar bahasa Arab jangan malas. Sorof itu ya, malam itu. Kalau kelihatannya teman sepele, fa'ala yaf'alu fa'lan itu penting itu. Ya kan? Fa'ala yaf'alu taf'ilan penting itu. Paham ya? Kaitannya dengan apa? Kosa dan kata, kosakata. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik, perhatikan baik-baik. Yang pertama, tipe yang pertama az-zanadiqah, zindiq. Jadi kalau zindiq itu tujuannya lain. Memalsukan hadis tujuannya bukan karena biar viral, bukan karena biar terpopuler, dipandang oleh pemerintah, bukan, tapi tujuannya merusak agama Islam. Kita lihat. Pertama, awalan az-zanadiqah, zindiq, orang-orang zindiq. Alladzina yuriduna ifsada aqidatul muslimin. Lihat ini, alladzina yuriduna ifsada aqidatul muslimin, yang mereka menginginkan untuk merusak akidahnya kaum muslimin. Tujuannya udah jelek ini. Zindik ini sengaja masukkan hadis, tujuannya apa? Untuk merusak akidahnya kaum muslimin. Wa tashwihul Islam, dan mencoreng nama baik Islam. Tashwih itu mencoreng, mengotori. Nah, mengotori apa? Mengotori nama baik Islam. Paham? Tashwih, mengotori, mencoreng. Kalau terjemahannya itu orang terjemahkan yang penting tidak sampai jauh dari bara lafadznya, itu nggak masalah. Mencoreng, mengotori, mengotori apa? Nama baik Islam. Yang berikutnya wa taghyir ahkamihi, dan tujuannya untuk mengubah hukum-hukum Islam. Mengubah apa? Hukum-hukum Islam. Allahumma musta'an, zindik. Tipe yang pertama itu tipe yang parah, bahaya sudah. Zanadiqah. Paham ya? Zanadiqah jamak dari zindik. Nah, kita lihat. Misal contohnya seperti siapa? Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Muhammad bin Sa'id al-Maslub ini matinya dibunuh ini. Muhammad bin Sa'id al-Maslub alladzi qatalahu Abu Ja'far al-Mansur. Seperti siapa ini? Muhammad bin Sa'id al-Maslub yang dibunuh oleh siapa? Abu Ja'far al-Mansur. Al-Maslub itu wallah alam kisahnya, Maslub disalib. Dibunuh cara disalib, Maslub. Salib. Nah, Muhammad bin Sa'id al-Maslub ini orang zindik, memalsukan hadis. Coba kita lihat apa parahnya di mana, lihat. Memalsukan hadis tapi fungsinya itu merusak agama Islam, merusak akidah kaum muslimin, mencoreng nama baik Islam. Kita lihat apa yang dia lakukan. Wada'a hadisan an Anas marfu'an, lihat. Dia memalsukan hadis dari Anas bin Malik secara marfu'. Marfu' otomatis dinisbahkan ke siapa? Marfu' itu Nabi. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Nabi. Coba lancangnya beraninya apa yang dia ucapkan? Ana khatamun nabiyyin. Rasulullah mengatakan ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Allahul musta'an. Dari lafadznya aja kita sudah bisa menilai ini enggak mungkin Rasulullah mengucapkan seperti itu. Kenapa enggak mungkin? Lihat ini. Rasulullah mengatakan ana khatamun nabiyyin, aku penutup para nabi. La nabiyya ba'di, enggak ada nabi lagi setelahku illa kecuali ayyasha Allah. Kecuali jika Allah telah menghendaki. Mungkin enggak seperti ini? Enggak mungkin, karena apa? Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ahzab, makana. Nah, barakallahu fiikum. Apa ayatnya itu? Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum malaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas itu kan? Muhammad itulah bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Penutup terakhir sudah. Enggak ada nabi lagi setelahnya. Ini lihat ini. Illa yasha Allah. Bisa nilai enggak, Enggak ada nabi lagi setelah kecuali Allah telah menghendaki. Antum bisa nilai enggak kalau ini
Enggak mungkin Rasulullah mengucapkannya, bisa nilai enggak? Bisa menilai, lihat ini. Lafaz ila insyaallah ditambahkan itu. Allah musta'an. Parah enggak ini? Parah enggak? Parah, akhirnya merusak akidah kaum muslimin. Berarti ada nabi lagi kalau Allah telah menghendaki. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Makanya ketika setelah Rasulullah SAW meninggal atau bahkan di zaman para sahabat, mereka tahu siapa orang-orang yang ngaku nabi. Karena Rasulullah sudah mengatakan, "Mala nabiyya ba'di," enggak ada nabi lagi setelahku. Lah kalau ada yang ngaku nabi namanya kadzdzab, Musailimah al-kadzdzab. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, saya tiba di salasuna kadzdzabun. Nah, semakna perhatikan ya. Akan datang setelah aku meninggal nanti 30 orang kadzdzabun, para pendusta. Kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Masing-masing 30 orang tadi itu mengaku-ngaku dirinya nabi. Di antaranya siapa? Musailimah al-kadzdzab. Indonesia Raya ini enggak kalah juga, ada oknum yang ngaku nabi. Bukan laki-laki, perempuan. Bukan orang Arab, orang Indonesia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Allah musta'an. Itu pun sudah dikondisikan waktu itu ya. Perempuan ngaku nabi. Pakaiannya serba putih. Nah, waktu itu mungkin antum belum lahir ya. Nah, barakallahu fiik. Kalaupun sudah lahir ya, waktu itu ada perempuan dari Indonesia ngaku nabi. Pengikutnya ada. Padahal perempuan loh, bayangkan itu. Dan kita perhatikan, ma min mubtilin illa walahu asba. Tidak ada pelaku kebatilan walaupun sudah batil, benar-benar batil. Bukan samar lagi. Itu pasti punya pengikut. Syiah Rafidhah yang divonis akfar minal yahud wan nasara, itu ada pengikutnya enggak? Ada pengikut. Ini lihat, perempuan ngaku nabi, orang Indonesia bukan orang Arab. Ada enggak pengikutnya? Ada, bayangkan itu. Allah musta'an, seperti itu. Berarti menunjukkan bahwasannya ngeri, barakallahu fiik. Naam. Ini tipe yang pertama. Siapa tadi? Muhammad siapa tadi? Muhammad bin Sa'id al-Maslub, dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur. Nah, memalsukan hadis dengan lafaz apa? Ana nabiyyun, ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di illa insyaallah. Tambahan illa insyaallah. Berikutnya ada oknum yang lain juga masukkan hadis juga. Lihat ini. Wa mithal Abdul Karim bin Abil Auja. Ini dikondisikan nama-nama ini ya. Abdul Karim bin Abil Auja. Abdul Karim bin Abil Auja. Apa yang dilakukan? Alladzi qatalahu ahadul umara al-Abbasiyyin fil Basrah. Yang waktu itu dibunuh oleh salah seorang pemimpin Bani Abbasiyah, Bani Abbas. Maksudnya barakallahu fi Abbasiyun di Basrah. Paham ya? Siapa tadi? Abdul Karim bin Abil Auja. Nah, apa yang dilakukan kita lihat? Wa qala hina qadima lil qatl. Dan Abdul Karim bin Abil Auja ini ketika datang untuk dibunuh berkata, laqad wada'tu fikum 4,000 hadis. Lihat ini. Sungguh aku telah memalsukan hadis di tengah-tengah kalian 4.000 hadis. Bukan 100, 200, 4.000. Siapa tadi? Abdul Karim bin Abil Auja memalsukan hadis berapa? 4.000 hadis. Disimak itu. Laqad wada'tu fikum 4,000 hadisin. Sungguh aku telah memalsukan pada kalian 4.000 hadis. Uharrim fihal halal wa uhallil fihal haram. Aku mengharamkan di dalamnya itu yang halal dan aku menghalalkan di dalam hadis-hadis tersebut yang haram. Bayangkan. Rusak atau tidak? Rusak. Merusak apa? Akidah kaum muslimin. Merusak atau mencoreng, mengotori nama baik apa? Islam. Abdul Karim bin Abil Auja. Perhatikan ya. Abdul Karim bin Abil Auja. Naam. Barakallahu fiikum, disimak lagi. Waqad qila, ada juga yang mengatakan innaz zanadiqah. Lihat ini. Innaz zanadiqah, bahwasanya ada orang-orang zindiq wada'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memalsukan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14,000 hadis. 14,000 hadisin. Lihat ini. Berarti berapa ini? Berapa Abdurrahman? 14,000 hadisin. Berarti berapa? 14.000 hadis, bayangkan, palsu. Tapi alhamdulillah ada para al-jahabidah, para cendekiawan, para pakar dalam ilmu hadis seperti Imam Bukhari. Paham ya? Enggak usah khawatir sudah. Paham ya? Tapi orang yang belajar, kalau orang yang enggak belajar tertipu kan? Orang-orang awam sudah. Palsu-palsu yang penting hadis, tertipu. Dhaif yang penting hadis, Imam. Itu banyak tertipu. Utlubul ilma wal bisin digembor-gemborkan itu. Hubbul watan minal iman digembor-gemborkan. Palsu padahal. Lihat ini. 14.000 hadis palsu. Ya, tapi orang yang belajar ilmu insyaallah santai karena ada Imam Bukhari. Imam Bukhari di antaranya yang barakallahu fiik, beliau sangat kuat hafalannya. Yang beliau hafal berapa ratus ribu? Yang hadis yang dhaif 200.000 hadis dhaif sudah. Sehingga para pakar ilmu hadis itu paham palsu, tahu. Seperti ini, antum walaupun bukan pakarnya,
semata-mata ngelihat makna aja langsung tahu palsu, ini nggak mungkin Rasulullah mengucapkan kecuali Allah telah menghendaki, nggak mungkin. Paham? Karena udah tahu ilmunya. Tapi kalau orang awam mungkin aja datang Nabi setelah Rasulullah. Bacanya bukan la nafil jinsi, dia bukan la nabiyya, la nabiyun. Kalau bacanya la nabiyun berarti apa? La adalah nabi setelah aku ngartikan gitu. Beda kan? Dalam bahasa Arab itu antum beda harokat, beda arti. La nabiyya, la nafil jinsi. Tidak ada nabi satupun setelahku. Ditiadakan semua kenabian. Nubuah semua ditiadakan. Tapi kalau la nabiyun ba'di artinya apa? La adalah nabi setelahku. Berarti nabi apa namanya? Nabilah. Allahul musta'an. Bayangkan itu. Nah, karena kadang-kala orang barakallahu fiik, orang kena gangguan jiwa, stres, depresi, namanya banyak pikiran, akhirnya dia tidur, mimpi dia. Mimpi kemudian gali tanah di balik rumah, dia di belakang rumahnya, nemu kitab. Tulisannya enggak jelas, terbolak-balik Arabnya itu, kitabnya kitab kuning, langsung dia ngomong ke masyarakat tadi malam mimpi dapat wangsit gini. Bahwasanya aku adalah nabi setelah Rasulullah SAW. Udah. Itu aja yang ikut, biasanya ada orang-orang kejawen-kejawen, orang yang biasanya barakallahu fiik takut-takut misteri-misteri itu tertarik dia. Padahal cuma mimpi dan enggak jelas. Paham ya? Yang mimpi itu orang apa? Orang kena gangguan jiwa lagi. Allahul musta'an. Kondisikan ya, kadang orang seperti itu, ahlul batil itu walaupun sebatil-batilnya apa kebatilannya ada pengikutnya. Yang kedua ini barakallahu fiik, yang kedua, tipe yang kedua kenapa masukkan hadis? Ternyata caper dia. Apa caper? Cari perhatian. Tapi capernya bukan level bawahan, capernya langsung ke pemimpin, atasan. Lihat ini. Al-mutazallifun itu para penjilat, katanya gitu. Al-mutazallifun ilal khulafa wal umara itu para penjilat, pemimpin dan juga para penjilat penguasa. Nah, kalau terjemahan bebasnya para penjilat itu memang ma'ruf, penjilat itu caper, cari perhatian kepada pemimpin pemerintah. Akhirnya berani masukkan hadis biar viral, biar terkenal di 6 kelas atas. Dia biar terkenal di level atas. Kita lihat apa yang dilakukan. Misal Ghiyas bin Ibrahim, lihat ini. Ghiyas bin Ibrahim, waktu itu dakhala al-Mahdi, masuk kepada pemimpin Khalifah al-Mahdi. Lihat apa yang dilakukan. Wa huwa yal'ab bil hamam, waktu dia main burung merpati. Burung dara, doro, merpati. Lihat ini. Dia main burung merpati. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada dia, hadis Amirul Mukminin, sampaikan hadis kepada Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin waktu itu? Al-Mahdi. Jadi Ghiyas bin Ibrahim masuk di wilayahnya Khalifah Al-Mahdi. Dalam kondisi dia main apa? Burung merpati. Ada yang mengatakan kemudian sampaikan hadis kepada Amirul Mukminin. Dia nyampaikan hadis, lihat nih. Fasaqa sanatan haddatsana fulan, qala haddatsana alan wa wada'a bihi hadisan. Dia masukkan di dalam sanad tersebut hadis ala Nabi SAW, atas nama Rasulullah SAW. Apa hadisnya kita lihat? Annahu qala la sabaqa illa fi khuffin benar, au naslin sahih, au hafirin sahih, au janahin, ini yang palsu. Lihat ini, kondisikan. Janah ini tambahan dari Ghiyas bin Ibrahim tadi itu. Artinya apa? Tidak ada perlombaan yang boleh memberikan hadiah dalam perlombaan tersebut kecuali lomba berkuda, khuf itu berkuda, au naslin memanah, au hafirin atau balapan onta, paham ya? Au janah atau burung merpati. Paham ya? Lomba burung merpati. Lah ini hadis palsu ini dipakai orang-orang awam itu yang pikir jalan gini-gini. Paham ya? Allahul musta'an. Katanya merpati tempel katanya. Allahul musta'an. Pernah? Lihat ya, barakallahu fiik itu. Lihat ini. Memasukkan lafaz janah ini, lihat ini. Tujuannya apa? Caper karena ternyata Imam Mahdi. Ternyata Khalifah Mahdi ini walaupun dia pemimpin, dia paham hadis dia. Dia paham hadis, akhirnya apa? Diusir tadi, kasih uang, pergi. Diusir tadi itu. Paham ya? Pengennya apa? Biar itu puji Masya Allah nyampaikan hadis, ternyata ada hadis lafadznya burung merpati juga termasuk permainan yang boleh dikasih hadiah situ. Ternyata Khalifah Mahdi paham ilmu hadis dia. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga malah orang tadi itu Ghiyas bin Ibrahim diusir. Kita lihat. Faqala al-Mahdi, kemudian Mahdi mengatakan ana hamaltuhu ala dzalik. Aku yang nanggung itu semuanya udah. Summa tarakal hamam, kemudian dia meninggalkan apa? Burung merpati wa umira bidzabhiha, dan diperintahkan untuk menyembelih merpati, sembelih merpatinya. Dalam sebutkan kisahnya itu orang tadi diusir kasih uang udah pergi kan. Caper. Penjilat, ya menjilat penjilat penguasa untuk dapat nama biar dipuji. Ternyata
penguasanya, pemimpinnya paham ilmu hadis. Ini jarang sekali loh. Apalagi pemimpin zaman sekarang, mana ada yang paham hadis seperti ini. Paham ya? Nah, lihat ini. Imam Mahdi, Khalifah Mahdi, subhanallah. Nah, kita lihat berikutnya. Salisan, yang ketiga, penjilat juga. Al-mutazallifuna ilal amah. Itu para penjilat orang-orang awam. Jadi dia caper di hadapan orang awam, dia dapat nama. Orang itu kalau pandai bicara, kemudian kelihatannya nyampaikan hadatsana fulan, qala hadatsana alan. Di mata orang awam kan luar biasa, masya Allah itu. Nah, ini penjilat orang-orang awam dengan menyebut Nabi dzikri al-gharaib targhiban atau tarhiban. Lihat nih, au iltimasan limalin au jahin, simak itu. Itu para penjilat orang-orang awam dengan menyebutkan hadis-hadis yang aneh, gharaib, hadis yang aneh. Fungsinya apa tujuannya? Tarhiban, memberikan motivasi untuk berbuat kebaikan, atau tarhiban, atau memberikan, perhatikan itu, atau memberikan motivasi, atau memberikan apa? Nah, barakallahu fiik, masukan agar orang itu takut, menakut-nakuti. Tarhib itu menakut-nakuti terhadap adab atau yang semisalnya. Tarhib itu memberikan dorongan atau motivasi berbuat amalan kebaikan. Atau tujuan yang lain, iltimasan limal, atau untuk nyari uang. Jadi dia nyampaikan nyari uang. Nanti sebutkan, ini kisahnya panjang. Perhatikan ya, kisahnya panjang. Imam Ahmad bin Hanbal sama Yahya bin Ma'in, dua imam tersebut, waktu itu hadir. Ini sebelum tak baca ya, biar antum ada gambarannya. Hadir. Pemalsu hadis ini di situ juga menyampaikan hadis bahwasanya, nah barakallahu fiik, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, niscaya Allah Ta'ala ciptakan untuk dia tersebut burung yang paruhnya itu terbuat dari emas, paruhnya. Kemudian risuhu, sayapnya, nah min marjan, terbuat dari marjan, semacam 6 daun yang indah atau semacam perhiasan itulah. Nah, ternyata apa, barakallahu fiik, Wajang sebutkan, dia ngomong, yang menyampaikan hadis ini katanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, padahal yang dengar itu Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal di situ. Akhirnya dipanggil nama Ahmad bin Hanbal, sini. Atau dipanggil nama Yahya bin Ma'in, sini. Setelah datang ditanya, siapa yang menyampaikan hadis ini? Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Saya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kata orang ini ngayal, memangnya di dunia ini cuma ada dua, cuma ada Ahmad bin Hanbal, cuma ada satu. Yahya bin Ma'in ada satu. Nah, ngamuk, nanti kita lihat sini biar tambah jelas ya. Intinya pemalsu hadis seperti itu. Nah, nyari nama caper, cari perhatian. Paham ya? Kita lihat apa yang disampaikan. Au jahin, atau mencari jah, apa jah? Apa jahin ini? Apa jahin? Nyari apa jahin itu? Jahin itu. Jahin itu kedudukan. Ini kedudukan. Nah, seperti itu kita lihat. Misal al-qassas, berarti bukan kisas ya, al-qassas, seperti para pendongeng. Para barakallahu fiik, pencerita, dia suka cerita, suka dongeng. Alladzina yatakallamuna fil masajid, yang dia bicara di masjid-masjid wal mustama'at, di tempat berkumpulnya manusia, bima yuthiru dahsyah min gharaib, yang akan menimbulkan apa? Nah, barakallahu fiik, orang itu ketakutan, tercengang. Tahu tercengang itu? Kaget itu, takut. Paham ya? Min gharaib, disebabkan karena kisah-kisah yang aneh tadi itu. Paham? Ya, seperti itu. Itu namanya al-qassas. Al-qassas itu orang yang suka dongeng, cerita, dan seringnya ceritanya bohong gitu loh, untuk bikin orang tertawa gitu loh. Wah, tertawa itu nggak boleh, walaupun canda nggak boleh bohong ya. Kalau cerita harus upayakan jujur. Di antara kita, antum, para thalabatul ilm, kalau cerita jangan bohong, terus terang aja, sebutkan apa adanya. Jangan bohong kemudian orang lain tertawa, nggak boleh. Paham ya? Itu nggak diperbolehkan. Canda dengan cerita pada asalnya, selama itu tidak ada kebohongan, diperbolehkan dan tidak berlebihan. Kita lihat, naqala atau nukila anil Ahmad wa Yahya bin Ma'in, dinukilkan kisah dari Imam Ahmad dan juga Yahya bin Ma'in. Disimak baik-baik ini. Annahuma salaya fi Masjid Rasafah. Masya Allah. Waktu itu Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in salat di Masjid Rasafah, namanya Masjid Rasafah namanya. Faqama qasin yakus, kemudian berdirilah tukang dongeng, dia berdongeng atau menyampaikan kisah, bercerita. Faqal, seraya berkata, haddatsana, lihat ini, Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Padahal waktu itu Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in di situ gitu loh. Allah, ini qasinnya ini, tukang dongeng ini nggak tahu kalau itu Yahya bin Ma'in dan nggak tahu kalau itu Ahmad bin Hanbal. Setelah tahu ngayal dia, kita lihat.
Summa saqa sanadan, kemudian dia menyebutkan sanadnya ilan Nabi, lihat sampai Nabi SAW. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin tayran min qaruhu min dhahab wa rishuhu min marjan. Masya Allah, bagus sekali ya, palsu tapi kita lihat ini. Katanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya, perhatikan, niscaya Allah telah menciptakan setiap kalimat tersebut, setiap kata tersebut, tayran, burung, min qaruhu, paruhnya, min dahab, burung yang paruhnya terbuat dari emas, warisuhu, sayapnya itu, sayapnya atau bulunya, bulu-bulunya itu, min marjan, terbuat dari marjan. Disebutkan marjan itu semacam, barakallahu fiik, perhiasan juga, paham ya? Nah, lu'lu' wal marjan, semacam mutiara atau perhiasan itulah. Paham ya? Intinya hadisnya palsu. Kita lihat, wa dzakara qissatan tawilah, dan barakallahu fiik, atau wa dzukira qissatan tawilah, disebutkan itu kisah yang panjang. Lihat, kisah yang panjang. Kemudian apa? Falamma faragha itu intaha. Tatkala telah selesai min qasasihi, dari kisah-kisahnya tadi itu, wa akhadhal atayat, dan dia mengambil hadiah. Zaman dahulu itu tukang dongeng, paham ya? Itu kalau udah bercerita gitu, kemudian nanti selesai ngambil hadiah dari orang-orang itu, ngambil istilahnya pembayaran. Jadi yang dengar tuh bayar gitu loh. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan orang-orang pelawak itu loh, melawak gitu, tertawa-tertawa, kemudian setelah itu ngambil apa? Bayaran. Lihat ini. Setelah selesai kisahnya, dia sampaikan akhadal atayat, dia mengambil pemberian atau bayaran dari itu. Asyara ilaihi Yahya biyadihi, kemudian Yahya mengisyarat dengan tangannya, dipanggil ini, dipanggil. Fa'aqbala mutawahhiman linawal, jadi orang tadi itu dipanggil yang datang. Kenapa? Beranggapan bahwasanya akan dikasih uang gitu loh. Yahya bin Ma'in manggil, ta'al, itu tak bahasakan ya, ta'al, sini. Orang tadi yang tukang dongeng datang, dia ngira Imam Yahya bin Ma'in ngasih uang itu loh. Nawal itu nawal artinya atok, nawal itu artinya atok, pemberian, uang atau semisalnya. Jadi fa'aqbala, orang tadi datang mutawahiman, karena menyangka linawal, menyangka akan dikasih uang atau apa, pemberian. Faqala lahu Yahya bin Ma'in langsung mengatakan orang tadi, orang tersebut, perhatikan, berkata orang tersebut, man haddatsaka bihadzal hadis, siapa yang menyampaikan hadis kepadamu dengan hadis ini, siapa? Qala, kata orang tadi, orang tersebut mengatakan Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Lihat ini, padahal yang nanya itu Yahya bin Ma'in. Orang ini nggak tahu gitu loh. Paham nggak kisahnya? Masuk nggak ke sana? Kisah bagus sekali ini. Kalau pulang nanti malam Jumat ini kan, kasih tahu orang tua antum ya. Nah, kisahnya bagus sekali nih. Nah, barakallahu fiik, lihat ini. Jadi Yahya bin Ma'in nanya, siapa yang menyampaikan hadis kepadamu? Kata orang tadi, mengatakan Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Faqala ana Yahya bin Ma'in. Aku Yahya bin Ma'in. Wa hadza, dan ini anak teman menggambarkan ya, seakan-akan sebelahnya. Dan ini Ahmad bin Hanbal. Ma sami'na bihadza qatu, kami enggak pernah mendengar hadis seperti ini sekalipun, enggak pernah. Fi hadis Rasulullah SAW, pada hadis Rasulullah SAW apa tadi itu enggak pernah. Paham belum? Enggak pernah. Faqala al-Qasi, kemudian si tukang dongeng tadi itu, tukang cerita tadi mengatakan, lam azal asma' anna Yahya bin Ma'in ahmak, ma tahaqqaqtu hadza illa hadhihi sa'ah. Kata dia, senantiasa aku masih mendengar bahwasanya Yahya bin Ma'in itu apa? Lebih dungu. Kepergok malah dia mengatakan Yahya bin Ma'in lebih dungu. Setelah aku teliti, barakallahu fiik, melainkan pada apa? Pada detik ini. Maksudnya aku melihat Yahya bin Ma'in pada detik ini dia lebih dungu daripada yang sebelumnya. Paham ya? Maksudnya itu enggak terima, enggak mau kalau dia itu disalahkan. Ka'an laisa fiha Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairuhuma. Lihat ini. Ka'an laisa fiha Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairuhuma. Dia mengatakan seakan-akan memangnya enggak ada Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal selain kalian berdua, katanya. Orang ini, si tukang kisah ini ngayal, dia ngomong memangnya enggak ada Yahya bin Ma'in yang lain gitu loh. Paham belum? Memangnya enggak ada Ahmad bin Hanbal yang lain selain kalian berdua. Ngayal. Jelas enggak ada kan? Ngayal. Kita lihat. Nah, laqad katabtu an 17 Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Sungguh aku telah menulis hadis palsu. Nah, dia enggak terang-terangan menulis hadis itu ya, tapi palsu. Nah,
Berapa? An sab'ata asyar Ahmad bin Hanbal, dari 17 orang namanya Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in. Allahu musta'an. Berarti dia itu ngayal tapi ngawur gitu loh. Dia ngomong aku telah menulis hadis 17 hadis dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Nah barakallahu fiik, selain kalian berdua. Jadi dia ngayal mengatakan ada Yahya bin Ma'in dan lain gitu loh. Paham ya? Fa wada'a Ahmad kummahu. Fa wada'a Ahmad kummahu ala wajhi. Kemudian Imam Ahmad meletakkan apa? Lengannya di wajahnya. Paham ya? Intinya orang yang aneh itu loh. Paham ya? Nah, wa qala kemudian barakallahu fiik, kemudian apa? Beliau berkata, "Da'hu ya qaum." Tinggalkan dia wahai kaum. Faqama, kemudian orang tadi tukang cerita berdiri kal musta'zi bihima. Seakan-akan ketika berdiri sambil ngejek mereka berdua. Sudah ngayal, keliru, bohong, ketika disuruh pergi dia berdiri sambil ngejek itu loh. Allahu musta'an. Nah, ini kisahnya panjang. Faqad dzakarna hadhil qissah bi sighatit tamrid, dan sungguh kami telah menyebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan kisah ini dengan bentuk tamrid. Tamrid itu bukan sami itu, perhatikan, bukan sami itu hadatsana, tapi dinukilkan. Ucapan dinukilkan ada kemungkinan benar atau tidak itu loh. Paham ya? Itu namanya sighat tamrid namanya. Li'anna fi sanadiha, dikarenakan di dalam sanadnya ada namanya Ibrahim. Paham ya? Di sanadnya hadis ini ada, kisah ini adanya Ibrahim bin Abdul Wahid. Ibrahim bin Abdul Wahid ini qala anhu Al-Imam Dzahabi la adri man huwa dza. Enggak jelas siapa Ibrahim ini. Imam Dzahabi mengatakan Ibrahim bin Abdul Wahid ini enggak tahu. La adri, aku enggak tahu man huwa dza. Siapa Ibrahim bin Abdul Wahid ini? Enggak jelas ya. Nah, sehingga kisahnya ya ngambang. Tapi masyhur. Tapi masyhurah ya. Ata bi hikayatin munkarah, yang mana Ibrahim bin Abdul Wahid ini suka mendatangkan dongeng-dongeng kisah-kisah yang mungkar itu. Paham ya? Paham belum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat, wa kalau kisah, dan beliau baru menyebutkan kisahnya. Lakin, akan tapi, disimak, akan tapi qad mathala biha jama'atun minhum Ibnu Hibban wa Ibnu Jauzi wal Qurtubi fi tafsir. Tapi ternyata apa? Sekelompok jamaah seperti Ibnu Hibban, Ibnu Jauzi dan Qurtubi menyebutkan apa? Contoh tersebut dengan kisah tadi itu. Ternyata yang nukilkan kisah itu enggak hanya satu orang. Paham ya? Yang di dalam kisah tadi ada siapa tadi? Ibrahim bin Abdul Wahid yang enggak jelas tadi itu. Nah, kita lihat sini, wa Syekh Ahmad Muhammad Syakir di kitabih Al-Ba'its al-Hadits fi Syarh Ikhtisar Ulum al-Hadits. Nah, itu juga. Nah, wa fil qalb min iqrar Imam Ahmad wa Ibnu Ma'in al-Qasi hatta intaha ma fi. Intinya barakallahu fiik, hadisnya itu atau kisahnya itu masih dipertanyakan. Cuman masyhur itu ada. Paham? Dipertanyakan tentang kesahihannya, cuman masyhur karena di dalam kisah itu terdapat apa tadi? Dalam sanadnya terdapat orang namanya Ibrahim bin Abdul Wahid yang enggak jelas tadi itu. Yang dia suka mendatangkan apa? Hikayat kisah-kisah dongeng-dongeng yang mungkar. Nah, yang terakhir atau sebelum terakhir, perhatikan. Rabi'an yang keempat, al-mutahammisuna lid-din. Lihat ini. Orang-orang yang mutahammisun, semangat. Orang-orang yang semangat lid-din, dalam membela agamanya. Dia semangat bela agamanya, bukan tujuannya menghancurkan agama, bukan. Bukan tujuannya biar viral, bukan. Bukan tujuannya biar nyari perhatian, bukan, tapi semangat loh. Biar agama Islam itu benar dibela loh. Akhirnya masukkan hadis dia. Kita lihat. Al-mutahammisuna lid-din, orang-orang yang semangat untuk membela agamanya. Yad'una haditsa fi fadail Islam. Lihat ini. Mereka meletakkan hadis-hadis, maksudnya memalsukan. Mereka memasukkan hadis-hadis yang kaitannya dengan keutamaan Islam. Simak itu. Mereka memasukkan hadis-hadis yang apa? Yang kaitannya dengan keutamaan Islam. Wa ma yattasilu bih, dan apa-apa yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan Islam. Wa fi zuhdi wa fid dunya, dan juga memasukkan hadis seputar apa? Zuhud terhadap dunia. Wa nahwu dzalik, dan semisal itu. Liqas, dilihat ini. Liqas di tujuannya, lihat tujuannya ini. Liqas di iqbalin nas 'ala din. Tujuannya agar manusia itu peduli penuh, peduli penuh. Paham ya? Tujuannya agar apa? Agar manusia itu peduli penuh 'ala din, terhadap agamanya. Wa zuhdihim fid dunya, dan agar apa? Zuhud terhadap dunia. Tujuannya bagus tujuannya, tapi salahnya itu pada langkah tadi itu. Apa salahnya? Memasukkan hadis. Tujuannya bagus, bela agama, tapi ternyata apa? Kesalahannya memasukkan hadis. Kita lihat lagi. Misal Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam qadhi Maru.
Nah, namanya gitu, tulisannya gitu Maru. Paham ya? Seperti Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam, nah, yang mana beliau seorang qadhi di kota namanya Maru. Wada'a hadisan fi fadail suwar Al-Qur'an, suratan-suratan, lihat ini. Dia memasukkan hadis, simak, dia memasukkan hadis seputar keutamaan surat-surat dalam Al-Qur'an, surat per surat, suratan-suratan, surat per surat. Surah Al-Baqarah keutamanya ini gitu loh. Surat An-Nisa seperti ini. Jadi per surat itu ada keutamaan-keutamaan itu. Padahal itu enggak ada yang sahih. Paham ya? Kalaupun ada enggak semuanya. Paham ya? Tapi ini per surat dikasih. Nah, barakallahu fi, dibikinkan hadis palsu. Wa qala inni ra'aitun nasa a'radu 'anil Qur'an, tujuannya bagus, lihat, tujuannya bagus. Tapi salah apa? Alamat. Sesungguhnya aku melihat manusia a'radu 'anil Qur'an. Perhatikan. Sesungguhnya aku melihat manusia mereka berpaling dari Al-Qur'an. Berpaling dari Al-Qur'an, disimak. Nam wastaghalu bi fiqhi Abi Hanifah wa maghazi Ibnu Ishaq, yakni fawadha'a dzalik. Perhatikan ini, dan mereka sibuk dengan apa? Fikih Abu Hanifah. Mereka sibuk dengan fikih Abu Hanifah. Dan mereka sibuk dengan apa? Kitab sirah punya Ibnu Ishaq. Paham ya? Akhirnya apa? Dia masukkan hadis. Tujuannya bagus agar orang itu peduli dengan Al-Qur'an, tapi ternyata apa? Salahnya memalsukan tadi. Itu Allah musta'an. Yang terakhir, khamisan, al-muta'assibun madhab au tariqatin au baladin au matbu'in au qabilatin. Disimak itu. Yang kelima, sebab pemalsukan hadis. Yang kelima, tipe yang kelima ini orang-orang yang fanatik, muta'assibun fanatik. Muta'assibun artinya fanatik. Orang-orang yang fanatik terhadap madhabnya. Namanya atau tariqah, atau jalannya atau metodenya. Au baladin, atau fanatik terhadap negerinya. Au matbu'in, atau fanatik terhadap sosok yang diikuti, matbu' yang diikuti. Au qabilatin, atau fanatik terhadap marga atau sukunya. Disimak itu, yang enggak tahu artinya diartikan. Paham ya? Yang kelima adalah orang-orang yang memasukkan adalah orang-orang apa? Fanatik. Fanatik terhadap negerinya, terhadap orang yang diikuti, atau terhadap sukunya atau marganya, atau fanatik terhadap madhabnya. Sampai ada lafaz, nah barakallahu fiik, karena fanatiknya itu ana syafi'iyun, aku syafi'i. Nah, hidup mati aku syafi'i. Fa idza mittu ana fatasyafa'u. Kalau aku mati kalian ikuti mazhab Syafi'i. Fanatik luar biasa. Padahal Imam Syafi'i enggak mau seperti itu. Karena imam yang empat secara global ya, Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i, Malik, mereka sepakat idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih itulah madhabku. Tapi orang-orang bawah-bawahannya itu yang pengikut-pengikutnya yang asab, yang fanatik. Kita lihat. Nah, yad'una hadis bi fadhaili ma ta'assabulah. Mereka memalsukan hadis-hadis seputar keutamaan-keutamaan apa yang mereka fanatik terhadapnya. Wasana alaih, dan pujian terhadapnya. Misal, perhatikan contohnya ini. Misal Maisarah bin Abdi Rabbih. Seperti apa yang dilakukan oleh Maisarah bin Abdi Rabbih. Nah, alladzi aqarra annahu, yang dia mengaku sendiri, mengaku annahu, bahwasanya dia wada'a 'ala nabi, memasukkan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 hadisan. 70 hadis fi fadail Ali bin Abi Thalib, yang berisikan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dia siapa tadi? Maisarah bin Abdi Rabbih. Terang-terangan mengakui bahwasanya telah memasukkan hadis atas nama Rasulullah SAW yang berisikan tentang apa? Berapa jumlahnya tadi? 70 hadis berisikan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Allah musta'an. Itulah yang namanya wadda'un, para pemalsu hadis. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.